Halo semuanya, kembali lagi nih Yovita di sini. Jadi setelah kita kemarin sama-sama belajar tentang konsep proses pencatatan untuk perusahaan dagang, kali ini kita akan benar-benar mengaplikasikan konsep tersebut menggunakan bukti-bukti transaksi keuangan yang sudah kita kumpulkan untuk periode Desember 2022 mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Ini diaplikasikan pada perusahaan dagang yang namanya UDIC BD Everlasting ini. Ini ada banyak. Jadi, kita sambil review tentang video tentang konsep proses pencatatan untuk perusahaan dagang yang kemarin. Jadi proses pencatatan untuk perusahaan dagang kan terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama ada jurnal umum, buku besar, neraca saldo. Setelah kita menemukan nilai akhir dari setiap akun di neraca saldo, barulah kita bisa mencari laporan keuangan dari perusahaan dagang itu sendiri menggunakan nilai akhir dari akun-akun yang sudah dibuat di neraca saldo. Nah, sekarang kita langsung capcus ke uh, tahap pertama dari proses pencatatan untuk perusahaan dagang, yaitu jurnal umum. Nah, biasanya kalau kita mau membuat jurnal umum, pasti kita harus membuat tabel-tabel yang sedemikian rupa, diawali dari KOP-nya. Gitu. KOP-nya harus ada judul perusahaan dagangnya, kemudian judul tahap proses pencatatannya, yaitu jurnal umum. Nanti kalau misalnya kita buat buku besar, ya tinggal berubah menjadi buku besar. Gitu. Nah, di sini kita menggunakan metode perpetual. Kalau kita menggunakan metode perpetual untuk proses pencatatan perusahaan dagang pada tahap penjurnalan, perlu diingat untuk mencatat kegiatan pembelian pada transaksi keuangan pada kegiatan pembelian, kita mengubah hal-hal yang berkaitan dengan pembelian menjadi akun persediaan barang dagang. Kalau misalnya berkaitan dengan transaksi keuangan kegiatan penjualan, kita melibatkan akun HPP dan juga persediaan barang dagang. Seperti itu. Itu nanti akan kita benar-benar aplikasikan pada tahap penjurnalan untuk perusahaan dagang ini, yaitu isi BT Everlasting ini. Kemudian periodenya. Di sini karena kita periodenya untuk Desember 2022, kita tulis 31 Desember 2022. Jadi tulis tanggal akhirnya dari periode bulan itu, seperti itu. Nah, biasanya isi dari tabelnya jurnal umum ada nomor, tanggal untuk mencatat setiap transaksi keuangan secara kronologis, akun debit yang terpengaruhi, akun kredit yang terpengaruhi oleh adanya transaksi keuangan, nomor referensi dari akun debit yang terpengaruhi, saldo debitnya berapa, saldo kena kreditnya berapa, kemudian keterangannya, dan ada judul akunnya. Seperti itu. Untuk memudahkan kita ketika masuk di tahap buku besar dan juga neraca saldo pada proses pencatatan untuk perusahaan dagang ini, yaitu kita akan melakukan otomatisasi menggunakan pivot table. Itu adalah fitur yang ada di Google Sheet maupun Microsoft Excel, seperti itu. Nah, kalau kita sambil ingat-ingat, dulu kita pernah melakukan proses pencatatan juga untuk perusahaan jasa, kita harus otak-atik tabel ini menggunakan fitur-fitur yang ada di baik Microsoft Excel maupun di Google Sheet. Jadi kita bakal melakukan data validation, kemudian menggunakan formula-formula, kemudian kita juga akan menggunakan pivot table. Jadi kita kan akan mengisi data validation untuk mengetahui akun debit dan kredit yang terpengaruhi oleh adanya transaksi keuangan, tapi supaya lebih otomatis gitu. Dan ketika kita mau melakukan data validation, kita melihat ke COA. Ini adalah basis data dari data validation ini. Dan di sini kita melihat ada yang baru nih, yang tidak ada di perusahaan jasa kemarin, yaitu ini yang warnanya cukup tua, itu ada piutang dagang. Kalau dulu di perusahaan jasa kita ingat sebagai piutang usaha, di perusahaan dagang kita akan mencatat sebagai piutang dagang. Sekalian kita akan refresh kembali formula-formulanya supaya kita semakin pro. Kita akan buat seperti judul akun yang untuk kas dengan nomor F101 menggunakan formula concatenate. Dipilih dulu formulanya yang judulnya, kemudian masukkan rumusnya, yaitu kita mau angka dulu yang muncul, masukkan sel yang ada angkanya. Kemudian kita akan kasih titik koma,
Lalu kita akan kasih spasi supaya tulisan antara 102 dengan piutang dagangnya nggak nyambung. Kasih tanda petik spasi untuk ngasih tahu kalau kita akan nulis spasi, dan kita masukkan sel yang ada tulisan piutang dagangnya. Kita coba. Oke, berhasil. Tinggal kita drag aja. Kemudian ada akun persediaan barang dagang, karena nanti ketika kita melakukan kegiatan pembelian, terus kemudian melakukan kegiatan penjualan, itu kan kita juga membeli persediaan dagang, menjual persediaan dagang yang nanti akan mempengaruhi kegiatan operasional dari perusahaan dagang itu sendiri. Nah, persediaan dagang juga masuk di aset dari perusahaan. Kemudian utang. Kalau di perusahaan jasa kita ingat sebagai utang usaha, kalau di perusahaan dagang kita ingat sebagai utang dagang. Seperti itu. Kemudian ada penjualan barang dagang. Penjualan barang dagang kita asumsikan sebagai pendapatan dari perusahaan dagang. Jadi nomornya akan 401, posisinya ada di kredit karena menambahi ekuitas. Seperti itu. Coba kita copy lagi. Kemudian ada retur penjualan. Karena berhubungan dengan penjualan, dia juga berada di nomor 40. Sama seperti potongan penjualan. Tapi karena retur dan potongan ini sifatnya mengurangi penjualan, jadi posisinya harus kebalikan dari penjualan barang dagang itu sendiri, yaitu ada di debit. Coba kita langsung paste. Oh, bisa. Kemudian ada HPP atau kepanjangannya harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan. Ya, namanya beban dari perusahaan, maka dia sifatnya yaitu mengurangi ekuitas. Jadi posisinya nanti akan ada di posisi debit. Tapi nggak selalu patokannya dari debit, dia bisa di mana saja, bisa di kredit juga kok. Gitu. HPP ini adalah beban utama dari kegiatan operasional perusahaan dagang. Jadi HPP itu anggapannya adalah harga pula dari perusahaan dagang. Ketika dia membeli barang dagang, kemudian dia jual lagi. Terus ada beban angkut penjualan gitu. Nah, beban angkut penjualan itu adalah beban yang harus kita bayar karena adanya ongkos kirim untuk mengantarkan barang ketika kita menjual barang. Seperti itu. Seperti beban pada umumnya lah sifatnya, cuma ini beban angkut penjualan. Gitu guys. Oke, jadi langsung aja kita coba masukin data validation-nya dari database yang sudah kita ambil dari COA-nya. Nah, caranya adalah kita masukkan data, kemudian ambil data validation. Oke, saya coba pinggirin. Add rule, apply to range-nya benar, di sheet jawaban underscore jurnal umum metode perpetual. Kriterianya drop down, tapi drop down-nya from a range. Maksudnya range itu dari cell. Gitu. Lalu kita masukkan ini range-nya berapa, jangan lupa tekan kotak-kotaknya, select a data range, lalu kita akan masukkan yang nama akunnya aja. Kalau akun debit atau akun kredit itu maksudnya nama akunnya. Coba kita masukin. Oke. Nah, ini baru ada di satu sel, kita drag lagi sampai sebanyak yang kamu mau. 100 boleh lah. Oke. Nah, kemudian kita akan otak-atik untuk nomor ref-nya supaya otomatis ketika yang ada di posisi akun debit ini berganti, nomor ref-nya juga berganti. Gitu. Semoga aman ya pembuatannya untuk nomor ref ini. Karena biasanya rumus formulanya cukup jelimet. Gitu. Biasanya kita akan menggunakan rumus if. If itu biasanya kan ada if true dan if false. Bentar, saya mau coba lagi supaya bisa keluar contekan rumusnya. If, kemudian kita akan masukkan kondisi untuk menentukan dia true atau false. Jadi if apa, maka dia true, kalau tidak dia false, seperti itu. Jadi kalau kondisinya adalah yang ada di akun debit ini ada isinya, jadi kita lebih dari 0.
maka VLOOKUP, maka kita masukkan seperti ini. Kemudian masukkan table array-nya. Table array-nya itu adalah yang ada di sini, di database dari COA. Masukkan semua aja. Coba kita bantu turun sampai di sini. Kemudian kita kasih tutup dulu pakai titik koma. Kemudian masukkan, selanjutnya ada kamu mau pilih tabel yang mana untuk diisi dari database tabel COA ini, yaitu kita akan mengisi menggunakan nomor ref. Jadi ini adalah tabel kedua dari tabel ini, kolom kedua maksudnya. Kemudian kita masukin yang false. Tuh, tutup. Kemudian kita akan masukkan if false-nya yaitu VLOOKUP. Jadi maksudnya kalau akun debit D7-nya ada isinya, maka kalau benar, maka dia langsung diisi aja pakai VLOOKUP juga. Kalau salah, maka menyesuaikan dengan yang ada di posisi akun kredit, seperti itu. Jadi kondisinya di sini kita pakai yang akun kredit, kemudian COA-nya kita juga ambil dari database yang tadi, kita masukin ulang, tapi dia tidak otomatis. Kita tutup boleh. Kemudian masukkan seperti yang tadi, false juga. Kemudian kita tutup lagi, coba kita enter. Nah, dia NA, coba kita masukin misalnya kas, sudah ada nomornya. Nah, tapi dia NA karena tidak ada isinya, maka supaya nggak seperti itu bisa kita kasih if error. If error. If error, lalu kita bisa masukin, berarti kalau if error jika ada isinya, jika tidak maka biarin diam saja atau tidak ada isinya, spasi gini. Sebentar, coba kita enter. There was a problem, mungkin ini kebanyakan. Coba kita masukin. Nah, sudah bisa. Coba kita drag juga sampai 100 boleh lah. Wow. Oke, sudah otomatis. Nah, tapi jangan lupa kita kasih string juga di sini, fn f4, supaya tabelnya nggak geser ketika kita mengisi di tabel bawahnya. fn f4, yang di COA juga fn f4. Drag lagi ke bawah sampai 100. Seperti itu. Nah, kita akan mengerjakan dengan cara yang sama seperti judul akun. Kita boleh copy saja di sini, Ctrl C, ini Ctrl V, tapi di sini kita ganti jadi 3. Kita ganti jadi 3. Wow. Oh, mungkin ini ya. Ganti jadi 3. Ini juga kita ganti jadi 3. Oke, kita enter. Dia tidak ada isinya. Sebentar. Ini kenapa kok jadi H7? Coba kita benerin dulu. Oh, ya tadi maaf. Tadi ini bergeser. Coba kita ganti jadi D7. D7. Ini juga kita ganti jadi D7. Pastikan ini juga kita ganti jadi D7. Jadi ini harus cukup teliti. Nah, sudah bisa kita drag lagi sampai bawah. Oke, sudah beres. Seperti itulah. Oke, kali ini kita akan langsung saja melakukan proses pencatatan tahap penjurnalan untuk bukti transaksi keuangan yang pertama. Maaf, belibet. Jadi langsung saja kita baca bukti transaksi keuangan yang pertama.
tanggal 1 Desember 2022 ini ada surat pernyataan penyetoran modal para pemegang saham. Jadi intinya ada perusahaan dagang namanya UDIC BT Everlasting, terus dia menerima setoran modal dari pemegang sahamnya, yaitu langsung saja pada tanggal 1 Desember 2022 oleh pemegang saham namanya Evangeline Clifford sebanyak 1M secara tunai. Berarti langsung saja kita tulis di jurnal umumnya, yaitu pada tanggal 1 Desember akun debitnya yaitu kas, karena dia menerima uang kas yaitu sebesar 1M 123 ya kan, dan kas sebagai aset apabila bertambah ada di posisi debit. Kemudian yang ada di posisi kreditnya adalah modal, karena ketika menerima kas itu adalah modal perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional dari perusahaan dagang ini sendiri. Modal apabila bertambah sebagai ekuitas dia ada di posisi kredit. Jumlahnya juga sama yaitu 1M. Nah, jangan lupa kita harus menulis keterangan. Karena apa? Untuk mempermudah kita ketika nanti itu melakukan analisis gitu terhadap penjurnalan ini. Yaitu kita langsung tulis saja gini, investasi awal. Ya kebetulan ini adalah investasi awal dari perusahaan dagang ini baru buka juga gitu. Kita bisa copy. Usahakan untuk setiap akun yang terpengaruh oleh adanya transaksi keuangan terus kita catat di penjurnalan ini harus di double ya, untuk keterangan dan juga untuk tanggalnya juga seperti itu. Karena nanti akan lebih mudah ketika kita tuh mengotak-atik fiturnya, menganalisis itu juga akan lebih mudah. Gitu. Oke, lanjut ke transaksi berikutnya yaitu bukti 2 Desember 2022 ada surat jalan 2 Desember 2022 tujuannya benar yaitu kepada perusahaan kita sendiri, dikirimkan barang-barang sebagai berikut: nomor, nama barang, berarti intinya UDIC BT Everlasting membeli dan sudah menerima barangnya yaitu satu sisir rambut, maksudnya sisir rambut sebesar 50 pak. Nah, ini ada invoice-nya. Ternyata yang mencetak invoice atau faktur ini adalah PT Special Brushes, benar pada tanggal 2 Desember 2022. Tujuannya adalah kita sebagai perusahaan. Di sini ceritanya karena dia PT Special Brushes yang menerbitkan faktur, berarti dia adalah penjual dan dia menerbitkan faktur untuk kita sebagai pembeli, yaitu UDIC BT Everlasting sebagai perusahaan. Jumlahnya adalah barangnya adalah sisir rambut, benar 50 pak sesuai yang ada di surat jalan. Harganya 1 juta per pak, jadi harga total 50 juta. 50 juta ada syarat pembayaran ternyata 1/5 IOM gitu. Terus sisa pembayarannya 50 juta. Berarti dibuktikan dengan adanya syarat pembayaran, kita tidak bisa langsung melunasi transaksi keuangan kegiatan pembelian ini. Baru bisa dilunasi yaitu paling lama di akhir bulan, end of month. Tapi kalau mau mendapat potongan pembelian 1% harus dilakukan 5 hari setelah faktur dicetak. Berarti artinya kegiatan transaksi keuangan pembelian ini sifatnya adalah utang. Jadi langsung saja kita catat. Nah, tapi sebelum itu mengingat kalau kita ini melakukan proses pencatatan perusahaan dagang tahap penjurnalan menggunakan metode perpetual, maka kalau kita melakukan pembelian, kegiatan transaksi keuangan pembelian, hal-hal yang berkaitan dengan hal pembelian harus dicatat sebagai persediaan barang dagang. Karena kalau kita membeli barang dagang kita terima, maka barang dagang kita bertambah. Barang dagang sebagai aset apabila bertambah ada di posisi debit, seperti itu. Karena tadi ada syarat pembayaran, tidak bisa kita lunasi transaksi keuangan kegiatan pembelian ini di hari ini, baru bisa keesokan harinya setelah faktur dicetak, maka sifatnya adalah utang. Jadi utang dagang, karena utang sebagai liabilitas apabila bertambah ada di posisi kredit. Jumlahnya adalah 50 juta. 50 juta, 123. Seperti itu. Jangan lupa kita copy. Lalu ini tanggal 2 Desember ya, kita tulis juga 2 Desember. Lalu keterangannya kita tulis pembelian
kepada pembelian barang dagang kepada PT Special Braces, kepada PT Special Braces secara kredit. Kita copy paste seperti itu. Nah, lanjut ke bukti transaksi keuangan yang berikutnya. Pada tanggal 3 Desember ditemukan ada nota retur atas invoice begini, tanggalnya segini. Jadi invoice ini untuk invoice tanggal segini, yaitu 2 Desember 2022. Jadi kemungkinan ini adalah invoice ini. 2 Desember 2022. Pembelinya kita sebagai perusahaan, yaitu UDIC BT Everlasting. Penjualnya adalah PT Special Braces, berarti benar. Invoice yang ini. Jadi ini adalah nota retur, maka nomor urut 1, nama barang sisir rambut, jumlah 10, harga satuan 1 juta, harga totalnya 10 juta, total harga yang dikembalikan 10 juta. Pada tanggal 3 Desember 2022, pembelinya adalah UDIC BT Everlasting. Artinya, melalui nota retur ini, pembeli UDIC BT Everlasting melakukan retur pembelian sisir rambut jumlah 10 dengan harga total 10 juta. Berarti karena tidak sesuai pesanan. Maka langsung saja kita catat untuk retur pada tanggal 3 Desember. Tanggal 3 Desember. Ya kan? Nah, maka kalau kita misalnya melakukan retur sifatnya harus kebalikan dari misalnya pembelian barang dagang, karena retur dan potongan itu sifatnya selalu kebalikan dari pembelian ataupun penjualan. Nah, karena di sini pembelian barang dagang ada di posisi debit tadi, maka retur posisinya harus ada di kreditnya. Nah, retur pembelian, hal-hal yang berkaitan dengan pembelian pada metode perpetual untuk proses pencatatan perusahaan dagang pada tahap penjualan harus dicatat sebagai persediaan dagang gitu. Karena ya logikanya ketika kita mengembalikan barang dagang yang tidak sesuai pesanan, maka kita mengurangi persediaan barang dagang yang tadinya sudah kita beli gitu. Nah, karena persediaan barang dagang sebagai asetnya juga berkurang karena kita kembalikan karena tidak sesuai pesanan, maka persediaan barang dagang sebagai aset apabila berkurang ada di posisi kredit. Nah, karena tadi kita mengembalikan barang dagang yang tidak sesuai pesanan, kita memperoleh ganti rugi. Ganti ruginya adalah dengan pengurangan utang dagang. Karena kita juga tidak melakukan pembelian secara tunai kan tadi, kita hanya melakukan secara kredit, maka dia akan mengurangi utang dagang yang nanti di akhir harus kita bayar. Nah, utang sebagai liabilitas apabila berkurang ada di posisi debit. Seperti itu. Kita taruh dulu utang dagang. Jumlahnya adalah 10 juta. Kita langsung masukkan 10 juta, 123, 123. Lalu kita masukkan ini juga. Maka keterangannya adalah retur pembelian kepada PT Special Braces. Kita copy. Oke, seperti itu. Nah, masuk di bukti transaksi keuangan yang berikutnya. Nah, ini sudah diperbarui akhirnya fakturnya karena adanya retur tadi, maka sudah dikurangi jumlah utang yang harus dibayar nanti. Itu hanya 40 juta karena melakukan retur sebesar 10 juta. Nah, bukti transaksi keuangan berikutnya yaitu 4 Desember 2022. Kita baca dulu. Ini adalah fakturnya PT Special Braces yang tadi, nomor invoice untuk tanggal 2 Desember 2022, berarti dari transaksi yang tadi kepada UDIC BT Everlasting, berarti kita sebagai pembeli, nama barangnya ini sudah dikenakan retur, maka grand totalnya adalah 40 juta. Lalu di sini tertulis ada pembayaran yaitu 20 juta gitu. Artinya perusahaan dagang UDIC BT Everlasting berusaha untuk melakukan pelunasan pada utang pembelian barang dagang pada PT Special Braces yang pertama, yaitu hanya sebesar 20 juta. Berarti kan setengah dari total utang, itu 40 juta tadi. Gitu. Nah, ini ada sisa pembayarannya 20 juta juga. Berarti ada 50% dari total utang pembelian barang dagang pada PT Special Braces tadi. Nah, karena tadi ada syarat pembayaran dan di sini perusahaan kita UDIC BT Everlasting berusaha melunasinya yaitu pada tanggal 4 Desember 2022.
kita juga bisa buktikan pada ini nota retur hanya untuk bukti kelengkapan. Nah, di sini kwitansi pembayarannya juga pada tanda tangan penerimanya itu PT Special Brasses tanggal 4 Desember 2022. Berarti masih dalam jangka waktu 5 hari untuk bisa memperoleh potongan pembelian sejak faktur PT Special Brasses ini dicetak, yaitu 2 Desember 2022. Maka di sini PT Special UDIC BT Everlasting, sebagai pembeli mendapat potongan yaitu 1% dari utang pembelian barang dagang yang berusaha dilunasi. Pertama kali 20 juta, maka 1% dari 20 juta yaitu 200.000. Maka jika seperti ini, maka jurnalnya adalah, kita coba tulis dulu saja, nanti baru kita jelaskan logikanya. Utang dagang, potongan pembelian, hal-hal yang berkaitan dengan pembelian harus berubah menjadi hal persediaan dagang, akun persediaan dagang, dan kas gitu. Nah, kita coba masukkan, tadi jumlah potongannya adalah 200.000. Seperti itu. Nah, langsung kita pahami logika dari akun yang terpengaruhi oleh adanya transaksi keuangan ini. Ketika kita ingin melunasi utang, maka utang kita berkurang. Apabila utang kita berkurang, ya kan, maka utang sebagai liabilitas ada di posisi debit, benar. Nah, kemudian kita kan tadi ceritanya mendapatkan potongan pembelian. Dan seperti yang tadi sudah saya katakan, dalam proses pencatatan tahap penjurnalan, menggunakan metode perpetual, hal-hal yang berkaitan dengan pembelian akan berubah menjadi akun persediaan barang dagang. Maka benar, potongan pembelian, kebalikan dari pembelian barang dagang harus ada di posisi kredit, benar kan? Berubah menjadi kata akun persediaan barang dagang. Secara di logika juga ketika kita melakukan retur, ya kan? Bukan retur. Ketika kita tuh hendak melakukan pelunasan, lalu kita mendapatkan potongan pembelian, maka kita kan tidak membeli barang dagang dengan jumlah aslinya, harga aslinya. Kita mendapatkan barang dagang dengan harga yang sudah potongan gitu. Maka benar persediaan barang dagangnya secara nilai dia berkurang. Kemudian kita melunasi utang ini kan menggunakan kas, maka kas kita berkurang. Kas sebagai aset apabila berkurang ada di posisi kredit, seperti itu. Nah, coba kita hitung ya, utang dagangnya tadi sesuai apa tidak dengan yang dibuktikan di faktur dari perusahaan tempat kita membeli sisir tadi. Utang yang pertama yaitu 50 juta, sudah dikurangi dengan retur, benar kan, yaitu 10 juta, kita masukkan saja angkanya langsung. Maka utang dagangnya 40 juta. Tapi di sini kita hanya melunasi setengah dari total utang, yaitu 20 juta. Maka kita kalikan 50%. 50%. Nah, terus kita tadi mendapatkan potongan 1% karena masih melunasi dalam jangka waktu yang sudah diberikan. Maka kita langsung kalikan 1% dengan total utang pembelian barang dagang yang ingin kita lunasi. Maka jumlah yang harus kita bayar hanya utang dagang dan yang sudah terkena potongan yaitu 19.800. Coba ya sambil kita buktikan dengan yang terbukti di faktur dan kwitansi dari PT Special Brasses. Pembayaran yang pertama 20 juta, berarti 50% dari total utang pembelian barang dagang 40 juta sesuai. Kemudian jumlah potongannya tadi 200.000, maka yang tertera di kwitansi pembayaran yang harus kita bayar adalah hanya 19.800. Berarti sesuai dengan jurnalnya juga. Jangan lupa kita copy, paste, lalu kita beri keterangan yaitu pelunasan utang pembelian pada PT Special Brasses menggunakan potongan pembelian. Kita copy, kita paste seperti itu. Oke, masuk pada bukti transaksi keuangan berikutnya, yaitu ada tanggal 8 Desember 2022. Ini dipaparkan lagi adanya
invoice atau faktur dari PT Special Brasses, nomor invoice untuk tanggal 2 Desember 2022 ini kepadanya juga kepada kita sebagai perusahaan dagang yaitu UDI CBT Everlasting. Jadi ini dapat disimpulkan bahwa faktur PT Special Brasses yang ini juga adalah faktur yang tadi, tanggal 4, tanggal 3, dan juga tanggal 2. Nah, nama barang seperti tadi sudah dikenakan retur, grand totalnya tadi 40 juta, sama seperti total utang pembelian barang dagang setelah dikenakan retur. Pembayaran yang pertama yaitu 20 juta itu adalah 50% dari total utang pembelian barang dagang. Pembayaran kedua 20 juta. Ini yang terbaru karena tadi kita sudah mencatat ya pembayaran pelunasan utang pembelian barang dagang yang pertama. Nah, maka dapat disimpulkan juga bahwa ceritanya pada tanggal 8 Desember 2022 perusahaan dagang kita UDI CBT Everlasting sudah melunasi utang pembelian barang dagangnya yaitu yang tersisa yaitu tadi 50% tadi. Dari total utang pembelian barang dagang yang sudah dilunasi 50%-nya pada tanggal 4 Desember 2022 gitu. Berarti utang selesai, aman deh akhir bulan ini gitu. Nah, terus kita lihat di sini syarat pembeliannya syarat pembayarannya 1/5 IOM sudah dicoret. Nah, coba kita perhatikan. Ini bukti tanggal 8 Desember 2022 dari faktur PT Special Brasses tanggal 2 Desember 2022 ketika dicetak. Nota retur sebagai kelengkapan saja. Ini kwitansi pembayarannya juga pada tanggal 8 Desember 2022. Nah, di sini syarat pembayarannya dicoret gitu. Yang dimaksud yang dicoret adalah yang kondisi 1/5 atau mendapat potongan pembelian 1% apabila melakukan pelunasan utang pembelian barang dagang 5 hari setelah faktur pembelian dicetak. Gitu. Nah, di sini karena melunasi utang pembelian barang dagang yang kedua yang setelah dilunasi 50% sebelumnya pada tanggal 4 itu dilunasinya adalah tanggal 8. Berarti 6 hari setelah faktur dicetak gitu. Apa masih mendapat potongan? Enggak gitu. Maka pure bulat pelunasan utang pembelian barang dagangnya yaitu 20 juta. Seperti itu. Maka karena kita melunasi utang dagang kita, ya kan? Nah, utang sebagai liabilitas apabila berkurang ada di posisi debit. Nah, kita melunasi utang kita menggunakan uang kas sebagai aset. Karena kita gunakan untuk melunasi, maka kas kita berkurang. Kas apabila berkurang ada di posisi kredit. Gitu. Debit, kredit. Pada tanggal 8 Desember 2022. Kemudian jumlahnya adalah 20 juta. Kita buktikan juga di kwitansi pembayaran 20 juta. Nah, kita tulis 20 juta. 123, 123. Itu. Nah, ini adalah pelunasan utang pembelian kepada PT Special Brasses. Kita bisa kasih tanda yang pertama. Ini juga kepada PT Special Brasses yang pertama. Ini juga kepada PT Special Brasses yang pertama. Maka kita bisa copy ini, kita paste, terus kita tulis yang kedua. Seperti itu. Masuk ke bukti transaksi keuangan berikutnya, yaitu pada tanggal 9 Desember 2022, PT Soft Brasses ini yang mengeluarkan surat jalan untuk tanggal 9 Desember 2022. Tujuannya adalah kita, perusahaan dagang tercinta UDI CBT Everlasting, sebagai pembeli. Barangnya yaitu sisir rambut 20 pak. Jadi di sini ketika perusahaan UDI Beauty Everlasting membeli kepada PT Soft Brasses, dia sudah akhirnya menerima barang yang ia pesan, yaitu sisir rambut 20 pak. Nah, ini adalah invoice-nya. PT Soft Brasses mengeluarkan faktur pada tanggal 9 Desember 2022 untuk kita sebagai pembeli sisir rambut 20 pak dengan harga satuan 500.000 sehingga total pembeliannya yaitu 10 juta. Pembayaran pertama 10 juta, berarti sudah dilunasi langsung gitu. Nah, kita bisa lihat di sini ada kwitansi pembayaran
yaitu pada tanggal 9 Desember 2022 untuk pembayaran utang pembelian sisir rambut 9 Desember 2022 sesuai, jumlahnya yaitu 10 juta juga sesuai, tanda tangan penerimanya itu PT Soft Brasis. Jadi artinya pembelian barang dagang pada tanggal 9 Desember 2022 pada PT Soft Brasis ini sudah lunas gitu secara tunai. Maka langsung saja kita tulis jurnalnya, yaitu karena secara tunai, maka apabila kita melakukan pembelian persediaan barang dagang, hal-hal yang berkaitan dengan pembelian pada metode perpetual untuk proses pencatatan perusahaan dagang pada tahap penjualan akan berubah menjadi akun persediaan barang dagang. Atau anggap aja seperti ketika kita membeli perlengkapan, apabila kita membeli persediaan barang dagang kita sebagai aset bertambah, maka berada di posisi debit. Kita membeli secara tunai, tadi sudah ada kwitansinya bro. Jadi ketika sudah ada kwitansinya, maka dia dilakukan pembelian secara tunai, maka menggunakan uang kas kita berkurang sebagai aset ada di posisi kredit. Gitu, jumlahnya yaitu 10 juta. Tulis di sini 10 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 10 juta. Nah, ini pada tanggal 9 Desember 2022. Seperti itu. Ini kita menulisnya yaitu pembelian barang dagang kepada PT Soft Brasis secara tunai. Copy. Nah, kemudian ternyata pada tanggal 9 Desember 2022 masih ada faktur lagi, yaitu dari Cepat Ekspedisi. Tanggalnya juga 9 Desember 2022 nih. Kepadanya juga kepada UDIC Beauty Everlasting, kita sebagai pembeli. Gitu. Nah, di sini nama barangnya, deskripsinya, ongkos kirim FOB shipping point pembelian dari PT Soft Brasis 100.000, harga total 100.000, maka grand total yaitu 100.000. Nah, ini benar. Karena ongkos kirim kita bentuknya FOB shipping point, kita sebagai perusahaan dagang yang membeli dikenakan ongkos kirim FOB shipping point, berarti kita UDIC Beauty Everlasting lah yang harus menanggung ongkos kirim ini. Ternyata juga dibuktikan pembayaran pertamanya sudah 100.000, maka ongkos kirim yang harus kita bayar sudah dilunasi, itu 100.000-nya, ada kwitansinya juga. Tanggalnya 9 Desember 2022, benar. Untuk pembayaran ongkos kirim FOB shipping point pembelian dari PT Soft Brasis tanggal 9 Desember 2022, benar, jumlahnya 100.000. Tanda tangan penerimanya Cepat Ekspedisi. Berarti sudah lunas, seperti itu. Kita juga catat. Masih pada tanggal yang sama, 9 Desember. Nah, di sini berarti kita membayar ongkos kirim FOB shipping point yang dikenakan kepada kita sebagai pembeli. Maka itu adalah beban angkut pembelian. Nah, jangan lupa kita menggunakan metode perpetual untuk proses pencatatan pada tahap penjualan, maka hal-hal yang berkaitan dengan pembelian, baik itu beban angkut pembelian, akan berubah menjadi akun persediaan barang dagang. Kita juga membayarnya menggunakan tunai karena sudah diterbitkan kwitansinya. Berarti kita menggunakan kas. Kas apabila berkurang untuk melunasi ongkos kirim tadi, maka sebagai aset dia ada di posisi kredit. Benar. Nah, jumlahnya juga adalah di sini 100.000. Bisa kita kasih, 1, 2, 3. Terus kita tulis di sini sama dengan 100.000. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas, selain kita hanya karena menggunakan metode perpetual, kita juga bisa membahas logikanya. Kenapa sih kok beban angkut pembelian loh, ongkos kirim kok jadi persediaan barang dagang? Anggapannya, kalau kita misalnya beli barang di Shopee, lalu kita dikenai ongkos kirim, misalnya barangnya harganya 10 juta, terus kita dikenakan ongkos kirim 100 juta, berarti kan sebenarnya kita tidak membeli dengan harga 10 juta loh, pada akhirnya kita membeli dengan harga 10.100.000. Sudah ada tambahan ongkos kirim gitu, walaupun memang yang satunya ongkos kirim, tapi perolehanmu untuk memperoleh barang itu adalah karena ditambah dengan ongkos kirim gitu. Maka secara nilai
nilai persediaan barang dagang kita juga bertambah. Persediaan barang dagang sebagai aset apabila bertambah dari posisi debit, seperti itu. Nah, ini adalah pembayaran ongkos kirim FOB shipping point. Bisa kita copy seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke bukti yang berikutnya, yaitu pada tanggal 11 Desember 2022. Nah, PT Special Process lagi menerbitkan surat jalan pada tanggal 11 Desember 2022 untuk tujuannya yaitu kita sebagai perusahaan dagang UDIC BT Everlasting yang tercinta, yaitu menerima sisir rambut 25 pak. Artinya ketika UDIC BT Everlasting membeli, dia sudah menerima barangnya ketika sudah menerima surat jalan, sisir rambut 25 pak. Kemudian ada faktur lagi dari PT Special Process untuk tanggal 11 Desember 2022. Kepadanya sudah dibuktikan ini adalah kita sebagai perusahaan dagang membeli sisir rambut 25 pak 1 juta, 25 juta, grand totalnya ada 25 juta, pembayaran pertama 25 juta. Artinya pembelian sisir rambut 25 pak ini pada tanggal 11 Desember 2022 kepada PT Special Process sudah dilunasi gitu. Dibuktikan dengan adanya kwitansi pembayaran pada tanggal 11 Desember 2022 untuk pembayaran utang pembelian sisir rambut pada tanggal 11 Desember 2022. Jumlahnya juga sama 25 juta sesuai dengan faktur dari PT Special Process. Tanda tangan penerimanya yaitu PT Special Process gitu. Artinya pembelian barang dagang kepada PT Special Process pada tanggal 11 Desember 2022 sudah lunas seperti itu. Berarti sama seperti yang tanggal 9 Desember tadi, 11 Desember melakukan pembelian persediaan barang dagang secara tunai, berarti persediaan barang dagang kita sebagai aset bertambah karena kita beli ada di posisi debit. Kita beli secara tunai karena sudah dibuktikan dengan adanya kwitansi pembayaran, maka kita menggunakan uang kas kita berkurang untuk membeli, sebagai aset dia ada di posisi kredit. Jumlahnya adalah 25 juta. Nah, ini kita tulis lagi pembelian barang dagang kepada PT Special Process secara tunai. Seperti itu. Ini kenapa kok BC ya? Ini harusnya kan BD gitu. Coba kita ubah juga. Nah, kemudian masih ada lagi nih pada tanggal 11 Desember dari Cepat Ekspedisi menerbitkan faktur pada tanggal 11 Desember 2022 kepadanya, untung bukan kepada UDIC BT Everlasting tapi kepada PT Special Process. Coba kita lihat deskripsinya, ongkos kirim FOB Destination Point. Seperti yang sudah kita pelajari pada video konsep proses pencatatan untuk perusahaan dagang. Kalau FOB Destination Point, maka itu adalah ongkos kirim yang harus ditanggung oleh penjual PT Special Process. Kalau tadi seperti pada transaksi pada tanggal 9 Desember FOB Shipping Point, berarti itu adalah ongkos kirim yang merupakan kewajiban dari pembeli. Maka di sini sebagai perusahaan yang membeli UDIC BT Everlasting tidak perlu menanggung ongkos kirim gitu. Maka pada tanggal 11 Desember jurnalnya sudah selesai seperti itu. Oke, lanjut ke transaksi keuangan berikutnya. Ada bukti tanggal 12 Desember 2022 ada formulir permintaan barang. Nah, formulir permintaan barang ini adalah formulir untuk meminta barang dari gudang perusahaan gitu. Nah, kalau di sini ada formulir permintaan barang terus kita baca bawahnya ini ada surat jalan dari UDIC BT Everlasting, faktur UDIC BT Everlasting, artinya pada tanggal 12 Desember 2022 dan pada bukti transaksi keuangan ini UDIC BT Everlasting itu melakukan penjualan. Ini adalah penjualan pertamanya guys, karena di bulan Desember ini UDIC BT Everlasting baru beroperasi gitu. Jadi tanggal 12 sih harusnya ada diskon di Shopee gitu. Oke.
Ada formulir permintaan barang, ini bisa kita skip untuk membahas HPP dan persediaan barang dagang yang biasanya berhubungan dengan kegiatan penjualan pada transaksi keuangan gitu. Pada metode perpetual untuk proses pencatatan perusahaan dagang tahap penjurnalan ini. Ini ada UDIC BT Everlasting menerbitkan surat jalan untuk salon Run the World, yaitu sisir rambut Christmas Gift Edition, karena ini bulan Desember 10 pak gitu. Sudah diterima, artinya ketika salon ini membeli pada UDIC BT Everlasting sudah diterima kok barang pesanannya. Kemudian UDIC BT Everlasting mengeluarkan faktur pada tanggal 12 Desember 2022 kepada salon Run the World. Berarti artinya di sini kalau UDIC BT Everlasting yang menerbitkan faktur, dia adalah penjualnya di posisi ini. Jumlahnya grand totalnya adalah 20 juta dari 10 pak sisir rambut Christmas Gift Edition, harga satuan 2 juta, 20 juta ya grand totalnya. Tapi di sini tidak ada pembayaran 1 2 3, adanya malah syarat pembayaran dan masih ada sisa pembayaran bulat 20 juta. Artinya penjualan barang dagang oleh UDIC BT Everlasting ini sifatnya adalah kredit. Jadi artinya pembeli salon Run the World itu berhutang kepada UDIC BT Everlasting. Gitu. Langsung saja kita ke jurnalnya seperti itu. Ini tanggal 12 Desember. Itu berarti penjualan yang dilakukan secara kredit, ya kan? Maka jurnalnya adalah yang pertama adalah piutang. Karena kalau kita menjual, harusnya kita memperoleh sesuatu dari penjualan kita, memperoleh aset hasil dari penjualan kita, tapi di sini penjualannya masih bersifat kredit, belum dilunasi, maka itu adalah piutang. Piutang adalah aset apabila bertambah dari posisi debit. Kemudian yang ada di posisi kredit adalah penjualan kita sebagai pendapatan kita nih. Nah, penjualan sifatnya adalah menambahi ekuitas apabila bertambah dari posisi kredit seperti itu. Jumlahnya adalah 20 juta. Boleh ditulis 20 juta. 1 2 3 1 2 3. Sama dengan seperti itu. Nah, ini boleh kita tulis ya, penjualan BD kepada salon Run the World secara kredit. Kita copy, kita paste. Nah, lalu kalau kita ingat lagi, di sini ada formulir permintaan barang. Dan kalau kita ingat lagi, kita menggunakan metode perpetual untuk proses pencatatan perusahaan dagang pada tahap penjurnalan. Apapun kegiatan yang berkaitan dengan transaksi keuangan kegiatan penjualan, maka akan melibatkan akun HPP dan persediaan barang dagang. Nah, di sini formulir permintaan barang ini berfungsi bagi kita untuk membuat penjurnalan untuk akun HPP dan persediaan barang dagang ini. Nah, maka secara logika, kalau misalnya kita melakukan penjualan barang dagang, berarti kan masih ada HPP, beban pokok penjualan yang harus kita bayar sebagai harga kulak kita gitu. Maka kita tulis beban, ya kan, sifatnya mengurangi ekuitas apabila ekuitas berkurang ada di posisi debit. HPP. Nah, yang satunya adalah persediaan barang dagang. Karena kalau kita menjual barang dagang kita, maka persediaan barang dagang kita di gudang kan berkurang, ya kan? Nah, persediaan barang dagang sebagai aset apabila berkurang ada di posisi kredit seperti itu. Nah, jumlahnya di sini di formulir permintaan barang dagang dikatakan 10 juta. Kita tulis di sini 10 juta. Seperti itu. Ini kita copy aja. Jangan begitu, pakai sama dengan. Nah, ini boleh kita tulis HPP ya. Untuk penjualan BD kepada salon Run the World secara kredit. Ini juga tanggal 12 Desember. Oke, next. Pada bukti transaksi keuangan tanggal berikutnya yaitu 13 Desember 2022. Nah, ada nota retur atas invoice nomor segini. Ini adalah invoice pada tanggal 12 Desember 2022. Jadi kita buktikan saja. Pembeli nama yaitu Salon Run the World. Penjualnya adalah UDIC BT Everlasting. Berarti kalau kita adalah UDIC BT Everlasting sebagai perusahaan dagang, kita di sini mengalami retur penjualan.
Nama barangnya adalah sisir rambut Christmas Gift Edition, jumlahnya adalah 5. Harga satuannya 2 juta, maka harga total yang dikembalikan oleh salon adalah 10 juta pada tanggal 13 Desember 2022. Maka ceritanya di sini, ketika kita melakukan penjualan barang dagang, pembeli kita salon Randowet melakukan retur karena tidak sesuai pesanan mungkin barangnya. Langsung saja kita ke jurnalnya pada tanggal 13 Desember, ya kan, melakukan retur. Nah, kalau penjualan barang dagang posisinya adalah di kredit, maka retur dan potongan nanti penjualan posisinya harus kebalikan dari penjualan, yaitu di debit. Gitu. Karena sifatnya mengurangi penjualan. Retur. Nah, maka di sini karena kita melakukan retur penjualan, kita memberikan ganti kan kepada pembeli kita, yaitu mengurangi piutangnya. Karena tadi dia juga tidak membeli barang dari kita secara tunai, berarti kan secara piutangnya aja yang kita kurangi. Piutang sebagai aset apabila berkurang ada di posisi kredit. Gitu. Sebesar berapa tadi yang dikurangi, yaitu berapa ini? 10 juta. Ini juga sama dengan 10 juta. Seperti itu. Jadi ini kita tulis keterangannya, yaitu retur penjualan barang dagang kepada salon Randowet secara kredit. Ini boleh kita copy, paste. Nah, jangan lupa, karena kita menggunakan metode perpetual untuk proses pencatatan perusahaan dagang pada tahap penjurnalan, kita harus mencatat kegiatan penjualan untuk transaksi keuangan ini melibatkan akun HPP dan persediaan barang dagang. Tapi di sini karena posisinya adalah retur mengurangi penjualan barang dagang, maka gampangnya kita tinggal putar posisi aja antara HPP dan persediaan barang dagang. Persediaan barang dagangnya ada di debit, HPP-nya ada di kredit. Gitu. Nah, baru kita bahas logikanya kenapa. Nah, kenapa kok seperti itu logikanya? Karena ketika kita melakukan retur penjualan, berarti ada barang dagang yang kembali lagi ke kita. Berarti persediaan barang dagang kita bertambah. Persediaan barang dagang sebagai aset apabila bertambah dari posisi debit. Nah, di sisi lain, ada persediaan barang dagang yang awalnya kita mau jual tidak jadi kita jual. Maka ada beban pokok penjualan yang tidak jadi harus kita bayar gitu. Maka beban kita berkurang. Beban apabila berkurang, tadi dia membantu menambahi ekuitas apabila bertambah dari posisi kredit seperti itu. Jumlahnya adalah di sini ada formulir permintaan barang lagi, yaitu pada retur penjualan 5 pak yaitu 5 juta. Berarti jumlahnya adalah 5 juta. Kita masukkan 5 juta. Ini 5 juta. Seperti itu. Copy paste. Seperti itu. Nah, jangan lupa kita harus menuliskan juga keterangan untuk HPP retur ini, yaitu HPP retur penjualan barang dagang kepada salon Randowet. Boleh kita copy, paste, kemudian kita masuk ke bukti transaksi keuangan yang berikutnya. Maaf, kita bisa buang saja di sini. Oke. Nah, ini tadi lanjutan dari bukti transaksi keuangan pada kegiatan retur penjualan. Ini juga faktur dari UDIC Beauty Everlasting yang mengalami retur penjualan juga sudah diperbarui, sudah dikurangi dengan returnya, yaitu 10 juta gitu, sesuai. Seperti itu. Oke, lanjut pada bukti transaksi keuangan pada tanggal 14 Desember 2022. Yaitu lanjut ada faktur dari UDIC Beauty Everlasting. Nah, tanggalnya masih tanggal 12 Desember 2022, kepadanya juga kepada salon Randowet. Di sini juga ada pembelian, ada retur penjualan juga sudah dikurangi, yaitu 10 juta, sehingga grand totalnya adalah 10 juta. Nah, ini bahwa bisa kita simpulkan bahwa faktur UDIC Beauty Everlasting pada tanggal 12 Desember 2022 ini itu adalah faktur yang tadi
sudah dikenakan retur atas piutang penjualan barang dagang gitu. Nah, lanjut lagi, ini ada total piutang penjualan barang dagang dari salonan Deloitte kepada UDI CBT Everlasting. Lalu ada pembayaran pertama 5 juta, ada sisa pembayaran 5 juta. Artinya pada pembayaran pertama untuk pelunasan piutang penjualan barang dagang itu sudah dilunasi, yaitu 50% dari total piutang penjualan barang dagang itu sendiri. Nah, ini ada sisa pembayaran yang masih harus dilunasi oleh salonan Deloitte kepada UDIC BT Everlasting, seperti itu. Nah, ketika melakukan pembayaran pelunasan piutang penjualan barang dagang ini, ternyata memerhatikan adanya syarat pembayaran 2/5 IOM, salonan Deloitte ini mendapat potongan penjualan. Nah, kok bisa? Kita bisa lihat, ini nota retur hanya untuk kelengkapan saja. Ini ada kwitansi pembayaran untuk tanggal 14 Desember 2022. Nah, dia mendapat potongan, yaitu 2% dari pembayaran pelunasan piutang yang pertama, yaitu 5 juta ini. Jadi 2% dari 5 juta ini dia mendapat potongan karena melunasinya masih dalam jangka waktu 5 hari sesuai yang ada di syarat pembayaran dan sesuai dengan jangka waktu faktur itu dicetak, yaitu pada tanggal 12 Desember 2022, dia melakukan pelunasannya pada tanggal 14 Desember 2022 gitu. Berarti masih ada masih di dalam jangka waktunya seperti itu. Oleh karena itu dia mendapat potongan gitu sebesar 100.000. Nah, langsung saja kita buat jurnalnya, yaitu pada tanggal 14 Desember ya. 14 Desember, yaitu apabila kita menerima pelunasan piutang, ya kan, atas penjualan barang dagang dari seseorang, maka kan piutang kita berkurang karena sudah berusaha dilunasi oleh orang lain. Maka piutang sebagai aset apabila berkurang ada di posisi kredit. Seperti itu. Nah, maka ketika orang tersebut melunasi piutang kepada kita menerima sesuatu kan, yaitu ada yang pertama tetap ada potongan penjualan. Kemudian ada kas gitu. Karena potongan penjualan sifatnya adalah kebalikan dari penjualan barang dagang, yaitu kalau penjualan barang dagang ada di kredit, ini harus ada di posisi debit, seperti itu. Dan ini juga adalah akibat dari adanya potongan penjualan pada transaksi keuangan tadi, dan kita juga memperoleh hasil dari pelunasan piutang penjualan barang dagang, yaitu berupa uang kas, seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita bisa saja dengan melihat tadi ya, faktur, terus kwitansi dari transaksi keuangan tadi, tapi kita boleh coba menghitung juga seperti yang tadi kita lakukan pada pembelian barang dagangnya UDI CBT Everlasting ini. Nah, ini ada piutang dagangnya. Yang pertama ketika menjual barang, dikurangkan dengan ketika melakukan retur penjualan. Maka 10 juta piutang dagangnya adalah 10 juta. Tapi di sini diceritakan bahwa dia membagi pelunasan piutang penjualannya ini, yaitu 2 kali. Pembayaran 1 sama ada masih sisa pembayaran. Pembayaran satunya, jadi pelunasan pertamanya adalah 50% dari total dari total piutang penjualan ini. Jadi kita kalikan 50% juga. Seperti itu. Nah, 5 juta kan sesuai. Kemudian tadi mendapat potongan. Potongannya yaitu 2/5 IOM masih di dalam jangka waktu, jadi mendapat potongan 2%. 2% dari total pembayaran pelunasan piutang penjualan yang pertama gitu. Jadi bukan dari total piutang ya, tapi dari yang mau dilunasi saja gitu. 100.000 sesuai juga. Nah, maka uang kas yang kita terima adalah total piutangnya dikurangi dengan potongan penjualannya. 4.900.000. Kita bisa buktikan pada kwitansinya tanggal 14 Desember 2022, 4.900.000 sudah diterima oleh UDI CBT Everlasting.
sesuai juga. Kita bisa berikan keterangannya, yaitu pelunasan piutang penjualan barang dagang kepada salon Run the World yang pertama, gitu. Yaitu yang pertama dengan potongan penjualan. Terus kita bisa copy. Nah, pada potongan penjualan ini dia juga berkaitan dengan penjualan. Tapi kenapa kok pada metode perpetual untuk proses pencatatan perusahaan dagang pada tahap penjurnalan ini tidak perlu melibatkan akun HPP dan persediaan barang dagang sama sekali? Karena ketika kita itu menerima pelunasan piutang penjualan itu tidak ada pengaruhnya terhadap baik jumlah maupun nilai dari persediaan barang dagang itu sendiri. Jadi cuma seperti ini saja jurnalnya. Lanjut ke bukti transaksi pada tanggal 18 Desember 2022. Ada faktur lagi dari UDIC BT Everlasting, tanggalnya tanggal 12 Desember 2022 kepada salon Run the World juga. Ini ada sisi pembeliannya, returnnya, nih. Nah, ini kan juga adalah faktur yang sama dengan yang tadi, tapi ada pembaharuan lagi, ya kan? Ini ada total piutang penjualan barang dagang yang harusnya dilakukan oleh salon Run the World 10 juta. Ini ada pembayaran pertama yang tadi sudah kita bahas, sudah dilunasi. Piutang penjualan pertamanya yaitu 5 juta, 50% dari total piutang penjualan barang dagangnya. Nah, sisanya adalah 5 juta kan tadi, yang masih harus dilunasi oleh salon Run the World. Nah, dia melunasinya pada tanggal, di sini kwitansinya tanggal 18 Desember 2022. Notara itu hanya untuk kelengkapan. Nah, oleh karena itu di sini syarat pembayarannya lagi-lagi dicoret gitu. Kenapa? Karena pada tanggal 18 Desember 2022 ketika salon Run the World berusaha untuk melunasi piutang penjualan barang dagang kepada UDIC BT Everlasting, dia melunasinya di luar jangka waktu 5 hari setelah fakturnya ini dicetak, sehingga tidak bisa mendapat potongan 2% gitu. Sehingga langsung saja kita buat jurnalnya, yaitu kira-kira hampir mirip dengan yang tanggal 14 Desember. Maaf, ini tanggal 18 Desember. 18 Desember, namun tidak ada potongan karena tidak mendapat potongan. Jadi ketika piutang kita dilunasi oleh orang lain, piutang kita sebagai aset berkurang kan? Berarti ada di posisi kredit. Nah, kita memperoleh kas dari pelunasan piutang itu. Apabila kita memperoleh kas, ya kan? Kas sebagai aset kita bertambah, ada di posisi debit. Seperti itu. Jumlahnya adalah 5 juta. Coba kita lihat di kwitansi pembayaran pada tanggal 18 Desember 2022, 5 juta sudah ditandatangani juga oleh UDIC BT Everlasting. Ini 5 juta. Ini 5 juta. Ini ada, kita copy saja, lalu kita bisa ganti ini yang kedua. Tapi tanpa potongan penjualan. Gitu. Boleh kita hapus ya, seperti ini. Kita hapus juga seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, lanjut lagi ke transaksi keuangan berikutnya. Nah, ini ada bukti transaksi keuangan untuk tanggal 25 Desember 2022. Lagi-lagi ada formulir permintaan barang kepada orang di gudang, penanggung jawab di gudang. Ada surat jalan oleh UDIC BT Everlasting, artinya ada penjualan lagi nih. Tujuannya tapi kepada Miss Natalie Kang. Nama barangnya adalah sisir rambut Christmas Gift Edition sebesar 40 pak, sudah diterima berarti oleh Miss Natalie Kang, sudah ditandatangani juga surat jalannya. Lalu ada faktur dari UDIC BT Everlasting pada tanggal 25 Desember 2022, kepadanya juga kepada Miss Natalie Kang yang tadi sudah menerima barang yang dia pesan di UDIC BT Everlasting pada surat jalan. Dan nih, nama barangnya sisir rambut Christmas Gift Edition, ini tanggal 25 juga waktu Christmas. Jumlahnya dalam 40 pak, harga satuan 2 juta sehingga harga total 80 juta. Dan pada pembayaran pertama untuk penjualan barang dagang ini juga bulat 80 juta. Artinya penjualan barang dagang ini dilakukan secara
tunai gitu. Ini ada kwitansi pembayarannya juga pada tanggal 25 Desember 2022 dari Miss Natalie Kang, jumlahnya juga 80 juta, sudah ditandatangani juga oleh UD ECBT Everlasting. Langsung kita kepada jurnalnya saja, yaitu pada tanggal 25 Desember, yaitu jurnalnya, yaitu apabila kita itu melakukan penjualan barang dagang secara tunai, maka kita akan menerima hasil, yaitu apabila secara tunai kita menerima kas kita sebagai aset pertama ada di debit. Di sisinya kredit ada penjualan barang dagang sebagai pendapatan kita. Penjualan tugasnya adalah menambahi ekuitas, maka berada di posisi kredit, yaitu sebesar 80 juta. Di sini kita kasih juga yang sama. Nah, jangan lupa karena kita itu melakukan proses pencatatan perusahaan dagang tahap penjualan menggunakan metode perpetual, maka transaksi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan penjualan akan melibatkan akun HPP dan juga persediaan barang dagang. Karena kita menjual, masih ada beban pokok penjualan yang harus kita bayar, yaitu harga kula, maka bebannya HPP-nya yang sifatnya adalah mengurangi ekuitas ada di posisi debit. Nah, di sisi satunya adalah persediaan barang dagang kita berkurang karena kita menjualnya kepada orang lain, dikasihkan ke orang lain, maka persediaan barang dagang sebagai aset apabila berkurang ada di kredit gitu. Nah, jumlahnya adalah sesuai formulir permintaan barang ke gudang 37525.000. Kita masukkan 37525.000, ini juga 37525.000. Seperti itu. Boleh kita tulis dulu juga ya, misalnya penjualan barang dagang kepada Miss Natalie Kang secara tunai. Oke, ini kita copy, ini kita paste, lalu kita tulis juga ini HPP. Untuk penjualan barang dagang kepada Miss Natalie Kang, ini kita copy secara seperti ini aja. Copy, kita paste. Lalu kita copy lagi, kita paste lagi. Kita juga jangan lupa copy tanggalnya. Lama-lama kita ngopi gitu. Bercanda guys. Nah, lanjut lagi nih, ada kwitansi pembayaran. Nah, masih pada tanggal 25 Desember 2022 ada faktur lagi dari Cepat Ekspedisi. Tapi kepadanya, tidak, kepada kita, perusahaan dagang UDIC BT Everlasting. Deskripsinya, ongkos kirim FOB destination point ke rumah Miss Natalie. 50.000 ongkos kirimnya. Grand total 50.000. Pada pembayaran pertama, ongkos kirim ini sudah dilakukan pembayaran bulat 50.000. Artinya sudah lunas. Ini ada kwitansi pembayaran juga pada tanggal 25 Desember 2022 dari UDIC BT Everlasting untuk ongkos kirim FOB destination point ke rumah Miss Natalie Kang tanggal 25 Desember 2022 sebesar 50.000 sudah diterima oleh Cepat Ekspedisi. Berarti sudah lunas ya. Langsung saja kita tulis di sini. Maka kalau ada ongkos kirim yang harus dibayar oleh perusahaan BT Everlasting, ya kan? Maka ada beban. Beban sifatnya adalah mengurangi ekuitas, berarti ada di posisi debit. Nah, kita membayarnya juga tadi secara tunai ya, sudah ada kwitansinya. Maka kita menggunakan uang kas kita. Uang kas kita berkurang untuk membayar ongkos kirim, maka sebagai aset dia ada di posisi kredit, seperti itu. Nah, tapi di sini, kalau tadi itu yang berkaitan dengan penjualan barang dagang, apabila menggunakan metode perpetual dalam proses pencatatan untuk perusahaan dagang untuk tahap penjurnalan ini akan melibatkan akun HPP dan persediaan barang dagang untuk membayar beban angkut penjualan, tidak melibatkan kedua akun itu. Kenapa? Karena membayar beban angkut penjualan tidak ada hubungannya loh dengan jumlah persediaan dagang maupun nilai yang ada di gudang gitu. Nah, ini jumlahnya adalah 50.000 saja. 50.000 karena ini adalah ongkos kirim FOB destination point juga. Jadi itu ditanggung oleh kita sebagai penjual, yaitu UDIC BT Everlasting seperti itu. Kita bisa tulis yaitu pembayaran ongkos kirim
FOB destination point secara tunai. Oke, boleh kita copy, kita paste juga. Jangan lupa juga tanggalnya kita copy. Seperti itu. Oh, kelebihan. Nah, lanjut lagi ke bukti transaksi berikutnya. Pada tanggal 26 Desember 2022 ada formulir permintaan barang lagi. EUDIC Beauty Everlasting mengeluarkan surat jalan lagi. Berarti ada penjualan lagi nih. Pada tanggal 26 Desember 2022, tujuannya yaitu Miss Christina Cha. Barang yang dikirimkan ada sisir rambut Christmas Gift Edition lagi. Jumlahnya 15 pak, sudah diterima juga ditandatangani oleh Miss Christina Cha. Nah, ada faktur dari UDIC Beauty Everlasting, tanggalnya tanggal 26 Desember 2022, kepadanya juga Miss Christina Cha, sesuai ya dengan surat jalan dari UDIC Beauty Everlasting tadi. Deskripsi barangnya ada sisir rambut Christmas Gift Edition, jumlahnya 15 pak, harga satuannya 2 juta, maka harga totalnya adalah 30 juta. Nah, di sini pembayaran pertama untuk penjualan barang dagang juga sudah bulat, 30 juta, maka sudah lunas. Dibuktikan dengan adanya kwitansi pada tanggal 26 Desember 2022 dari Miss Christina Cha untuk utang pembelian sisir rambut Christmas Gift Edition 26 Desember 2022, 30 juta. Sudah ditandatangani juga oleh UDIC Beauty Everlasting, sah. Berarti secara sudah lunas gitu. Tanggal 26 Desember, karena ini dilakukan secara ya kan tunai, sudah ada kwitansi pembayarannya, maka jurnalnya sama seperti yang bukti transaksi keuangan tanggal 25 Desember dari yang kas sampai persediaan barang dagang tadi. Dengan konsep pemikirannya juga masih sama seperti itu. Jualan barang dagang, ini ada HPP, kemudian ini ada persediaan barang dagang seperti itu. Nah, kita bisa masukkan juga penjualannya, yaitu di sini 30 juta. Kas 30 juta. Kemudian ini 30 juta. Kemudian HPP-nya sesuai yang ada di formulir permintaan barang 7.575.000, 7575 Terus ini kita kasih di sini. Jangan lupa kita copy juga, copy paste seperti itu. Nah, keterangannya adalah penjualan barang dagang kepada Miss Christina Cha secara tunai. Oke, kita enter, kita copy juga, kita paste, lalu kita bisa copy juga teksnya. Kita tulis di sini HPP, lalu kita copy juga di sini. Oke, kita copy lagi, kita paste seperti itu. Nah, lanjut lagi, ini sudah lewat kwitansi pembayaran. Nah, ada lagi faktur dari Cepat Ekspedisi tanggal 26 Desember 2022. Kepadanya untung bukan kepada UD kita tercinta, tapi kepada Miss Christina Cha. Jadi untung-untung beban yang harus kita bayar di akhir tahun ini nggak banyak gitu. Deskripsinya ongkos kirim FOB shipping point. Nah, ini kenapa kok nggak dikenakan ke UD isi Beauty Everlasting? Karena ini adalah ongkos kirim FOB shipping point yang harusnya dikenakan kepada pembeli, yaitu Miss Christina Cha yang membeli sisir rambut Christmas Gift Edition tadi kepada kita. Nah, kalau pada bukti transaksi keuangannya tanggal 25 Desember 2022 dikenakannya FOB destination point, sehingga dikenakannya kepada UDIC Beauty Everlasting sebagai penjual. Oleh karena itu, kita tidak perlu mencatat jurnal ini seperti itu. Nah, boleh lanjut lagi ke transaksi berikutnya. Pada tanggal 31 Desember 2022, ada surat jalan dari PT Pro Furniture untuk tanggal 31 Desember 2022. Tujuannya adalah UDIC Beauty Everlasting kita berarti. Dikirimkan barangnya adalah rak kombinasi kayu dan kaca. Gitu. Nah, oleh karena itu, kita pahami lagi ini ada faktur dari PT Pro Furniture tanggal 31 Desember 2022 kepada kita UDIC Beauty Everlasting. Ini ada deskripsinya rak kombinasi kayu dan kaca 15 juta satu gitu. Maka grand totalnya yaitu 15 juta untuk pembelian rak ini. Pembayarannya 15 juta bulat, berarti pembelian ini sudah lunas.
Dibuktikan juga adanya kwitansi pembayaran tanggal 31 Desember 2022 dari UDIC BTF Racing untuk pembayaran pembelian rak kombinasi kayu dan kaca tanggal 31 Desember 2022 sebesar 15 juta. Artinya pembelian ini, rak ini adalah tunai. Nah, kalau gitu kita catatnya apa? Persediaan barang dagang kah? Seperti ini? Ternyata bukan, tapi kita catatnya yaitu sebagai peralatan gitu. Karena rak, jadi digunakannya untuk jangka waktu yang lama seperti itu. Peralatan, nah ini dilakukan secara tunai karena dibuktikan dengan adanya kwitansi. Gitu. Nah ini sistemnya juga sama, kita membeli peralatan sebagai aset, maka peralatan atau aset kita bertambah, ada di posisi debit, kita membelinya secara tunai menggunakan uang kas, maka uang kas kita berkurang sebagai aset ada di posisi kredit. Tanggal 31 Desember, jumlahnya adalah tadi 15 juta, benar. 15 juta. Sama dengan 15 juta. Kita tulis di sini adalah pembelian peralatan kepada PT Pro Furniture, ya kan, secara tunai. Copy paste seperti itu.